Pertanyaan pertama ketika muncul kanker dalam tubuh kita, bagaimana cara menyembuhkannya? Dan berapa lama usia harapan hidup? Kemajuan ilmu kedokteran hanya menyembuhkan kira-kira separuh dari penyakit kanker. Namun dari setiap laporan, penyakit ini sulit untuk disembuhkan. Harapan mereka satu-satunya, obat kanker yang paling mutakhir. Obat yang bisa membunuh kanker dan meningkatkan harapan hidup pasien. Kanker kelenjar getah bening, atau juga bisa disebut dengan limfoma, adalah kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal tak terkendali dan menyerang salah satu komponen sistem kekebalan tubuh atau sistem limfatik. Limfoma terbagi menjadi dua jenis, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin, atau dikenal dengan NHL. Keduanya bisa dibedakan dengan menggunakan pemeriksaan mikroskop untuk melihat keberadaan sel Reed-Sternberg. Pada kasus NHL, pasien memiliki sel B yang mengalami overekspresi antigen CD20. Saat ini telah dilaporkan sebanyak ribuan kasus kanker dan NHL, termasuk dalam 7 besar kasus kanker di Indonesia. Beberapa modalitas pengobatan seperti kemoterapi, terapi penargetan molekuler, dan terapi radiasi telah menjadi modalitas utama pengobatan untuk NHL. Pasien dengan limfoma indolen atau berkembang lambat akan cenderung mengalami kekambuhan dan mengalami resistensi terhadap terapi konvensional. Selama ini, para penderita kanker mengurangi rasa sakit secara konvensional dengan menggunakan obat-obatan analgesik atau penghilang rasa sakit seperti morfin. Namun hal ini tidak bertahan lama karena efeknya hanya bertahan sementara dan bersifat ketagihan. Atas dasar itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melalui Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka dan Biodosimetri atau PRTRRB terus melakukan berbagai cara dan terobosan dalam menangani besarnya kasus kanker di Indonesia. Pada saat ini, PRTRRB telah berhasil memanfaatkan teknologi nuklir dengan mengembangkan sediaan radiofarmaka iodium I131 rituximab sebagai agen radioimunoterapi. Rituximab secara spesifik dapat mengenali sel kanker limfoma, yaitu dengan mengikat antigen CD20 yang diekspresikan secara berlebih pada sel kanker. Dengan terjadinya ikatan antara antigen CD20 dan rituximab, akan menginduksi proses penghancuran sel kanker tersebut. Efek mematikan sel kanker dari rituximab ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan radionuklida iodium I131. Penyiapan I131 rituximab dilakukan dengan menambahkan I131 ke dalam antibodi monoklonal rituximab. Larutan iodium 131 diperoleh dari hasil iradiasi reaktor GA Siwa Besi yang ada di KST B.J. Habibie Serpong. Sediaan radiofarmaka ini sebelum dihilirkan ke rumah sakit harus mendapatkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk menjamin keamanan, mutu, dan efikasi. Radiofarmaka iodium I131 rituximab harus memenuhi persyaratan kualitas, sehingga dilakukan kendali kualitas diantaranya uji kemurnian radiokimia, uji sterilitas dan pirogenitas, uji pH,
uji preklinis secara in vitro pada sel kanker dan secara in vivo pada hewan percobaan, serta uji klinis terhadap pasien di rumah sakit. Sediaan iodium I131 rituximab ini menjadi angin segar yang menjanjikan bagi para pengidap kanker limfoma. Pasalnya radioimunoterapi atau RIT muncul sebagai salah satu pilihan pengobatan paling efektif untuk pasien limfoma indolen derajat rendah, dengan tingkat kekambuhan yang tinggi dan cenderung mengalami resistensi terhadap pengobatan konvensional. RIT atau radioimunoterapi merupakan salah satu modalitas saat ini untuk terapi, khususnya untuk penanganan kanker. Sediaan obat terdiri dari antibodi monoklonal yang membawa radionuklida ke sel kanker target, sehingga akan menghancurkan atau menghambat pertumbuhan sel kanker secara selektif, tanpa membahayakan sel normal. Saat ini, Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri BRIN sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Mohtar Yadi Comprehensive Cancer Center atau MRCCC Siloam Semanggi yang mempunyai fasilitas kedokteran nuklir dalam rangka uji klinis sebagai salah satu tahap pengembangan hasil inovasi iodium I131 rituximab dan persyaratan untuk mengajukan nomor izin edar ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dengan harapan nantinya berkolaborasi dengan PT Kimia Farma yang akan menghilirkan produk hasil inovasi PRTR-RB ini agar dapat digunakan di beberapa rumah sakit lain yang mempunyai fasilitas kedokteran nuklir, seperti Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Karyadi Semarang, Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta, dan beberapa rumah sakit di luar Pulau Jawa. Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri BRIN telah membuktikan bahwa teknologi nuklir bisa dipandang dan dipergunakan secara positif. Dan dari tangan para periset inilah bagaimana teknologi nuklir bisa dikembangkan untuk tujuan kemanusiaan, sebagai karya yang nyata dan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan mandiri.